Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan belajar masih di tema 8, subtema 2, berlanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri itu disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sekarang mari kita bahas contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Lahan pesawahan dan juga tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh yang kedua dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contoh yang lainnya adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjualan pulsa. Itu adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok? Mari sama-sama kita bahas. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, dan yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau disingkatnya BUMS. Sekarang kita bahas tentang badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN adalah yang pertama, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau persero. Ciri yang kedua yaitu BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Selain BUMN, ada juga BUMD. Apa itu BUMD? BUMD merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sekarang kita berlanjut membahas tentang badan usaha milik swasta atau BUMS.
Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contoh dari badan usaha milik swasta adalah firma, CV, dan juga PT. Sekarang kita bahas tentang firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Ciri-ciri dari firma adalah: yang pertama, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang ketiga, biasanya firma itu bergerak di bidang layanan konsultasi hukum atau keuangan. Sekarang kita berlanjut ke persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa yang dimaksud dengan sekutu aktif dan sekutu pasif? Sekutu aktif di sini berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Sekarang kita berlanjut ke contoh BUMS yang ketiga, yaitu perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri dari PT adalah: yang pertama, bukti kepemilikannya itu berupa saham atau penyetoran modal. Ciri yang kedua, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai dengan besar saham yang dia miliki. Ciri yang ketiga adalah untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pendirian koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah pelopor berdirinya koperasi di Indonesia. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan layanan pinjam. Ada lagi koperasi produksi, adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Kemudian yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Itulah jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini di tema 8 subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak pernah lupa Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga teratur, serta selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.